Salam sejahtera saudara-saudara semua. Saya berharap keadaan kita semakin hari semakin baik. Dan tentunya apa yang kita jalani beberapa minggu ini, ya kurang lebih hampir 8 minggu, mengajar kita banyak hal. Mungkin kita sekarang sudah terbiasa ada di rumah, terbiasa menikmati apa yang ada, dan mulai dengan ritme kehidupan yang relatif baru. Meskipun dengan begitu ada banyak hal yang masih dalam keterbatasan kita pada saat ini. Namun biarlah itu semua tidak menjadi kendala buat kita semua. Saya berharap kita semua tetap mengucap syukur kepada Tuhan Sang Gembala yang baik itu, yang senantiasa menolong, menuntun kita untuk menemukan air yang tenang, rumput yang hijau. Dan pada saat ini pembahasan Alkitab kita dalam tema masih seputar gembala. Tema kita adalah jaminan gembala yang baik. Saudara-saudara, khususnya Jemaat GKI Mangga Besar dan juga Jemaat GKI Kalideres yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan menyiapkan bagian Alkitab yang akan sama-sama kita renungkan, kita pelajari pada saat ini, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur yang sangat terkenal, yang mungkin sekali kita hafal, mungkin sekali kita sering menyanyikannya dalam Mazmur ini. Baik, sebelum kita mempelajari, kita belajar dari firman Tuhan ini, saya mengajak untuk kita semua bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, kami boleh ada seperti sekarang kami ada. Kami bersyukur dalam segala keterbatasan kami. Tuhan menolong kami untuk selalu dekat dengan Engkau, menolong kami untuk belajar dari firman-Mu, menolong kami untuk mengenal lebih dekat, belajar dari Sang Gembala Agung itu. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami supaya firman yang kami baca, yang kami bahas boleh kami pahami dengan baik, lalu kemudian kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua Mazmur 23, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai demikian jauh pembacaan Mazmur 23 ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, belajar, memelihara, melakukan firman ini dalam hidup kita hari demi hari. Saya membaca ada sebuah kisah yang menarik. Konon katanya kisah ini terjadi ketika dalam sebuah perayaan selebritas artis Hollywood yang tentu ya pandai bernyanyi, pandai melantunkan pantun. Dia tampil sebagai seorang pembawa acara, MC katanya begitu. Lalu di dalam pembawaan acara itu
dia melantunkan sebuah puisi yang indah, yang menawan. Dan apa reaksinya? Reaksi dari penonton tentu tepuk tangan yang meriah, kekaguman yang luar biasa. Tapi rupa-rupanya salah satu penonton itu ada seorang pastor yang sudah cukup tua, sepuh. Sang pastor tiba-tiba berdiri lalu kemudian mengajukan sesuatu kepada MC pembawa acara itu. Lalu sang MC itu menanggapi, "Ya, apa yang diharapkan dari saya?" Pastor tua mengatakan begini, "Anda begitu luar biasa. Bisakah Anda menyajikan puisi dari Mazmur 23. Tentu ini Mazmur terkenal, lalu kemudian si pembawa acara MC yang pandai, yang kondang itu menyanggupinya. "Ya, tentu saya tahu, saya akan membacakan puisi ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya sederhana. Setelah saya membacakan puisi ini, puisi Mazmur 23 ini, Anda, Pak Pastor, harus melakukannya juga. Anda harus membacakan puisi dari Mazmur 23 ini." Sang pastor menyatakan, "Oke, saya bersedia." Saudara-saudara, si MC itu kemudian mendaraskan pantun atau puisi dari Mazmur 23 ini. Mulailah ia mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau," dan terus sampai akhirnya selesai. Apa yang terjadi sesudah selesai ini? Hadirin tepuk tangan. Ada yang berdiri lalu mereka berdecak kagum oleh karena kepiawaian, kepandaian dari sang artis ini untuk membacakan puisi dari Mazmur 23 ini. Tentu saja dia senang dengan respon, dengan sambutan dari hadirin yang ada. Nah, saudara-saudara, kini kesempatan buat si artis ini untuk mengatakan kepada si pastor tua itu, "Bapak Pastor, sesuai dengan janji kesepakatan kita, sesudah saya membacakan puisi Mazmur 23 ini, sekarang giliran Anda maju ke depan, lalu kemudian Anda akan membacakan, menyampaikan Mazmur 23 ini." Saudara, sang pastor tua berjalan ke depan. Lalu kemudian dia mulai berbicara, menyampaikan kata-kata sesuai dengan Mazmur 23. Kata-kata yang hampir sama seperti yang diucapkan oleh sang artis tadi itu. Namun setelah selesai, apa reaksi yang terjadi? Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghormatan seperti tadi kepada artis yang membacakan Mazmur 23 itu. Namun yang terjadi, mayoritas kebanyakan penonton itu menitiskan air mata. Mereka menangis.
mendengar perkataan Mazmur 23 yang diucapkan oleh sang pastor tua itu. Mereka menghayati, mereka larut dengan apa yang dibawakan oleh sang pastor tua itu. Saudara-saudara, singkat kata, sang artis membawa acara tadi kemudian mengatakan, "Iya, saya menghafal, saya tahu Mazmur 23. Namun sang pastor tua ini, dia mengenal, dia tahu, dia paham gembala yang sesungguhnya." Saudara-saudara, sederhana sekali. Dari kisah tadi mau menyampaikan kepada kita, ada yang hanya bisa menghafal dan tahu tentang indahnya Mazmur 23, tentang pujian kepada Tuhan sebagai sang gembala yang agung, gembala yang baik itu. Barangkali kita ada dalam golongan dan kelompok ini, bahwa kita sering menyanyikannya. Kita tahu ada versi-versi nyanyian tentang gembala baik itu. Namun belum tentu yang kita ucapkan, yang kita nyanyikan, yang kita sampaikan sebagai puisi, kita alami sungguh-sungguh. Kita kenal dengan baik. Kita hayati kehadiran gembala itu. Kalau tema kita pada saat ini bahwa jaminan sang gembala baik itu. Saudara-saudara, sudahkah kita merasakan jaminan itu? Jaminan sang gembala terhadap domba-domba. Dalam pembahasan ini, ketika kita menyebut Tuhan sang gembala, kita ada pada posisi sebagai domba-domba. Kita adalah umatnya. Jadi apakah betul kita sebagai umat Allah ini mengalami bahwa Tuhan itu gembala kita yang baik, bahwa Tuhan itu memberikan jaminan dan jaminannya itu nyata. Bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar puisi, bukan sekedar doa, tetapi real, nyata, bahwa ia hadir, bahwa ia ada dalam hidup kita dan kita alami itu. Sebagaimana Daud mengalaminya dahulu. Mari kita belajar dari Daud apa yang ia alami. Saudara-saudara, dalam uraian saya dalam khotbah minggu kemarin juga tentang gembala yang diambil dari Yohanes 10 itu, saya menjelaskan bahwa di situ gembala yang baik itu justru mestinya bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar kita alami. Sama seperti Daud tidak hanya berteori. Daud merefleksikan, mengungkapkan bahwa Tuhan itu sebagai gembalanya karena ia sadar betul, karena ia tahu bagaimana dan apa itu tugas sebagai gembala. Dia bisa menguraikan madah, menguraikan nyanyian, puisi yang indah Mazmur 23 ini oleh karena dia adalah seorang gembala. Sebelum ia menjadi raja Israel, dia adalah gembala. Ia menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Ia diberikan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Bahkan ia bersedia untuk mengorbankan dirinya, nyawanya, ketika domba-domba yang menjadi tanggung jawabnya itu terancam binatang buas, terancam oleh perampok penyamun, terancam oleh kekeringan, oleh padang rumput yang susah. Dia tahu
dan bagaimana harus memperlakukan domba-dombanya. Nah, refleksi dari pekerjaannya itulah kemudian membuahkan hasil puisi yang indah yang ditujukan kepada Tuhan bahwa ia adalah gembala yang baik itu. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kalau dia sendiri sebagai gembala mengupayakan begitu rupa mencari padang rumput, mencari air untuk domba-dombanya sehingga tidak pernah ada yang kelaparan, tidak ada yang mati. Jauh lebih dari itu Tuhan Allah memperlakukan dirinya. Pastilah kalau dia sendiri melakukan yang terbaik untuk dombanya, sangat pasti Tuhan itu menjamin bahwa ia akan memberikan kepada gembala, kepada domba-domba itu makanan, membaringkan di padang, di air yang tenang. Ini adalah suatu jaminan tuh buat kita. Nah, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, barangkali kita juga sering bertanya, kenapa sang gembala itu kok seolah-olah suka membiarkan kehidupan kita dalam keadaan kacau, dalam keadaan susah. Nah, dalam hal ini kita juga sering bertanya, benarkah jaminan Tuhan itu bahwa Tuhan menjamin akan segala hal kelangsungan kehidupan kita dengan baik? Nah, seringkali kita lupa. Kita lupa dan tidak bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Kebutuhan domba itu adalah rumput dan air. Dengan itu mereka dikenyangkan, mereka nyaman. Manusia seringkali begitu banyak kebutuhannya. Dan manusia seringkali tidak bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Keinginan kita jauh lebih banyak daripada kebutuhan yang sesungguhnya yang ada. Sehingga untuk mencukupi, untuk memenuhi segala keinginan kita, rasanya tidak pernah akan cukup. Nah, disitulah kita yang seringkali mengatakan, kok jaminannya kurang. Tuhan tidak pernah akan membiarkan Anda dan saya kelaparan. Selama saya menjadi pendeta, rasanya Tuhan mencukupkan untuk kebutuhan makan minum setiap anak-anak Tuhan. Yang seringkali kurang adalah bahwa kita menginginkan lebih dari itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kecukupan. Sudahkah kita mensyukuri? Berapa banyak kita bersyukur atas berkat-berkat-Nya? Coba hitung. Dan berapa banyak kita mengeluh ketika keinginan tak terpenuhi? Jadi kalau bicara tentang jaminan, Tuhan itu menjamin kita. Namun ada kalanya seperti ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, meskipun ada Tuhan menyatakan jaminan hidup di dalam Tuhan itu, bukan berarti membebaskan Anda dan saya tidak pernah hidup dalam kesulitan, tidak pernah masuk istilahnya dalam lembah kekelaman. Ada kalanya Tuhan mengizinkan itu, kita melewati masa-masa yang susah, masa-masa yang kelam. Nah, dalam kondisi seperti ini, tetap Tuhan pun memberikan jaminan buat kita. Jaminan bahwa kita tidak dibiarkan melewati jalan yang kelam berbahaya itu sendiri. Tetapi Ia akan terus berjalan bersama-sama dengan kita. Mengenai ini ada begitu banyak cerita, begitu banyak refleksi, begitu banyak artikel tentang penyertaan Tuhan. Namun yang lagi-lagi seringkali kita mengatakan, kok gak terasa sih? Kok kita gak merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita?
Nah, saudara-saudara, kebanyakan kita ketika melewati hal-hal yang menyulitkan, menakutkan, dan bahaya, fokus kita sebenarnya adalah kepada ancaman itu, kepada kekhawatiran, kepada bahaya itu. Sehingga kita lupa bahwa kita punya pijakan, bahwa kita punya pegangan, yaitu Allah sendiri. Kita lupa berpegang pada janji Tuhan. Kita hanya fokus pada masalah, kesulitan itu. Kesulitan yang sekarang sedang terjadi, kita hanya fokus pada virus corona itu, kepada begitu banyak kematian, kepada hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Kita takut bahwa nanti gejolak ekonomi terjadi, lalu kemudian kerusuhan sosial, macam-macam, dan kemudian itu mencengkram kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah keluar rumah pun takut, berjumpa dengan orang takut. Lalu kita membayangkan ada orang mengatakan statement begini, begitu, pikiran kita segera menerawang kepada hal-hal yang negatif. Bagaimana ini kalau begini, begitu, dan seterusnya. Kita lupa bahwa Tuhan memberikan jaminan dalam lembah bahaya yang menakutkan sekalipun Tuhan menyertai. Saudara, mungkin situasi tidak berubah, mungkin situasi masih tetap ada seperti sekarang. Tapi kalau kita merasakan dan memegang Tuhan, tangan Tuhan kita pegang, kita genggam, melewati lembah yang gelap, yang kelam, berbahaya, kita akan tetap merasa ketenangan itu. Seperti seorang anak kecil yang melewati jalan gelap, yang melewati hutan yang mengerikan, ia akan tetap merasa tenang, merasa tentram dan damai. Ketika ia pegang tangan papahnya, tangan ayahnya itu dengan kuat. Gelap mungkin tidak langsung berubah jadi terang. Suasana yang mengerikan tidak berubah langsung drastis. Suara-suara mengerikan masih tetap ada, tetapi anak kecil itu akan tetap, dia terus berjalan, dan dia merasakan, aku tenang karena aku pegang tangan Papa. Masalahnya Anda dan saya pegang enggak tangan Bapa kita, tangan Tuhan kita? Lalu kemudian kita bertanya, ya pegangnya pakai apa? Orang nggak kelihatan. Betul, tidak kelihatan. Kita pegang nggak firman-Nya itu? Turuti tidak janjinya itu? Gadamu dan tongkat. Apa itu gada dan tongkat? Yang menghalau kita, mengingatkan kita. Apakah peringatan-peringatan itu kita pegang dengan baik, dengan sungguh-sungguh? Kita yakini, kita jalani firman itu, bahwa sekalipun aku melewati lembah yang kelam, Dia akan menyertai aku. Firman-Nya ini ada pada kita. Sudahkah kita merasakan keintiman bersama dengan firman Tuhan ini ketika membacanya, ketika menghayatinya, seolah-olah Sang Gembala itu sedang berbicara kepada kita, sedang menyapa kepada kita, sedang membelai lembut, menguatkan kita? Atau ini hanya sebagai bacaan masa lalu saja, sebagai tulisan-tulisan yang biasa saja, lalu kita kemudian mengabaikan? Saudara-saudara, tongkat dan gada, firman Tuhan, penyertaannya ada pada kita. Sudahkah ini menginspirasi, menguatkan kita itu? Dan kita genggam ini, sama seperti kita menggenggam tangan Sang Bapa itu. Dengan demikian kita akan merasakan bahwa di tengah kesulitan sekalipun Tuhan tetap menyertai kita. Jadi jangan bermimpi bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa kekelaman, sakit penyakit, kesulitan, ancaman itu hilang. Oh tidak. Itu akan ada. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, merasakan kehadirannya pada masa kini yang menuntun kita terus ke jalan yang benar itu, sampai akhirnya kita akan tiba nanti semuanya, aku akan diam dalam rumah
Bapa itu sepanjang masa. Nah, bukankah ini yang saudara-saudara dan saya idamkan dalam kehidupan ini? Ujungnya nanti bahwa kita akan diam bersama-sama di dalam rumah Tuhan itu sepanjang masa. Inilah jaminan yang tak terperikan, yang tak terkirakan. Jadi jangan menukarkan hal-hal yang kemudian nanti akan memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal itu dengan hal-hal yang sementara ini. Dengan penderitaan, dengan kesulitan hidup, lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Oh, sangat rugi sekali kalau demikian. Nah, saudara-saudara, baiklah kita memohon untuk Tuhan menyertai kita, tetapi juga kita harus menjadi domba-domba yang setia. Domba-domba yang terbaik, domba-domba yang selalu menuruti apa yang dikatakan oleh sang gembala. Kan jadinya tidak fair kalau kita mengatakan Tuhan itu gembala baik, kita jadi domba-domba yang nakal. Bukan begitu. Tapi kita harus juga belajar jadi domba-domba yang baik. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan telah menolong kami, memberikan jaminan bahwa Sang Gembala baik itu akan menyertai, melindungi kami dimanapun kami berada. Dalam pihak kami, biarlah kami terus belajar untuk menjadi domba-domba yang baik, yang tidak hanya mengandalkan atau menuruti keinginan sendiri, tapi dengan tekun belajar untuk setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami dalam melewati masa-masa sulit ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.